back to the Originality Channel. Akhirnya kita ketemu lagi di minggu ini. Harusnya minggu kemarin sih aku bikin video lagi karena katanya aku mau bikin 2 video dalam 1 minggu. Tapi ternyata nggak sempet guys. Jadi baru sekarang aku sempet lagi bikin. Dan video kali ini adalah video sesuai requestan salah satu subscriber aku. Jadi dia minta untuk tips public speakingnya. Nah berhubung aku kan pengen membagikan tips public speaking yang memang bisa diterapkan sama mahasiswa. Jadi di sini aku bikin tips public speaking untuk pemula ya. Dan kebetulan juga karena kalian udah mulai kuliah kan, yeay. Selamat udah resmi jadi mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat menikmati kuliah online yang banyak tugasnya dan tentunya presentasinya juga dilakukan secara online. Nah pasti banyak ya teman-teman di sini yang nggak kebayang gimana sih presentasi online itu, kita harus kayak gimana, apakah harus ngeliat ke kamera atau ngeliat ke audiensnya. Itu kan beda ya kalau misalkan kita di online terus ngeliat ke audiensnya tapi audiensnya malah nggak ngerasa diliatin sama kita. Tapi kalau ngeliat ke kamera mata kita yang pegel gitu ya. Nanti aku bakal bahas mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Oh iya, aku juga sebelumnya mau cerita dulu. Tapi sebelum aku cerita, aku mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe, komen, like, dan share ke seluruh sosial media kalian yang kalian punya. Kalian share dulu supaya membantu channel YouTube aku biar makin berkembang. Nah, jadi aku mau cerita, hari ini aku dapat job nge-MC webinar online. Emang online sih, webinar nasional maksudnya, jadi web seminar online. Jadi seminar tapi dilakukan di Zoom gitu ya. Jadi nge-MC-nya juga di rumah, pesertanya juga di rumah, pemateriannya juga di rumah masing-masing. Nah, ternyata tadi pas aku nge-MC itu ada kendala guys. Jadi ya namanya juga di Zoom ya, jadi banyak faktor gitu. Entah itu karena sinyal kita yang jelek atau kuota kita yang udah mau habis, atau yang ketiga katanya sih headsetnya mungkin bisa aja bermasalah, dan banyak faktor. Tapi karena tadi tuh aku udah ngelakuin semua yang disaranin oleh para peserta dan para panitia gitu, coba headsetnya dicopot. Akhirnya aku nggak pakai headset tuh guys, aku nge-MC. Jadi bener-bener ya nggak pakai headset gitu lah ya, karena takutnya memang headset aku yang error atau gangguan. Tapi tetap aja ternyata suaranya malah putus-putus. Terus yang kedua katanya coba dicek kuotanya, tapi ternyata kuota aku masih banyak. Sampai akhirnya aku tethering ke HP bunda aku, terus tapi hasilnya sama aja, suara aku tetap kepotong-potong katanya. Terus yang terakhir aku ganti tempat, yang nggak ganti terlalu jauh sih, tapi biasanya di tempat itu tuh emang banyak sinyal gitu. Di spot, salah satu spot di rumah aku itu ada kayak banyak sinyal gitu lah intinya ya. Nah tapi ternyata nggak ngaruh juga. Ya udah, karena akhirnya nggak mungkin kan aku keluar terus ke tempat ngopi terus nge-wifi biar lancar, karena kan memang acaranya udah mulai dan itu adalah masalah yang terjadi di luar kendali kita. Yang penting kita udah mempersiapkan, menurut aku sih yang penting kita udah mempersiapkan, udah tahu rundownnya kayak gimana, kita udah tahu mau ngomong apa aja. Dan ya udah akhirnya di situ mau nggak mau aku tetap ngelanjutin ngomong. Dan memang sih sempet kayak aduh gimana ya, takut pada kecewa atau takut pada kayak gimana. Itu pasti ada sih pikiran negatif thinking yang muncul di pikiran kita. Tapi balik lagi, kita itu harus fokus dan apa ya, intinya sadar bahwa kejadian yang tadi itu adalah kejadian di luar kendali kita. Jadi nggak usah dipikirin, walaupun memang ya mau kayak gimana lagi kan, pasti kita emang berharap pengen sempurna penampilan kita, tapi nggak bisa dipungkiri kendala itu pasti ada. Jadi tips buat kalian nih, kalau misalkan kalian nanti sewaktu-waktu mengalami kejadian yang kayak aku alami tadi, itu slow aja, ya udah kalian presentasi aja. Nanti kalau misalkan memang ada yang kurang jelas atau ada audiens yang bertanya, kalian bisa jawab di chat gitu ya. Apalagi tadi itu 700, 600 sekitar segituan lah ya, 600 sampai 700 peserta, dan itu tuh semuanya kayak, bukan semuanya sih, banyak banget yang bilang di kolom komentar di chat Zoom gitu kan, ada fiturnya, suaranya kurang jelas, ayo bla 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 bla, pokoknya nyuruh aku supaya suaranya bener. Sampai ada yang nyalain audio cuman buat ngasih tahu suara aku tuh nggak jelas. Ya makasih juga sih udah dikasih tahu, karena kan kalau nggak ada yang ngasih tahu kita nggak tahu ya kendala kita tuh apa, kekurangan kita itu apa. Tapi karena memang waktu itu udah ngaret 10 menit karena sempat nunggu dulu pematerinya, terus kita baru mulai, dan pas mulai ya itu suara aku nggak jelas, ya udah mulai aja. Toh memang di situ kan aku pembawa acara ya, untungnya bukan pemateri, jadi masih bisa diatasi lah ya kayak gitu. Dan untungnya juga putus-putusnya itu nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, masih kedengeran lah ujung ngomongnya itu sampai mana. Jadi orang yang akan ngomong selanjutnya itu masih bisa kedengeran gitu. Jadi jangan dulu gugup, jangan dulu down. Kalau misalkan kalian menemui kejadian yang seperti itu, lanjutin aja gitu kan, toh kalian udah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Jangan sampai kejadian
tak terduga itu ngebuat persiapan kalian yang udah jauh-jauh hari itu jadi bye gitu kan. Nah, itu sih pengalaman yang aku dapat di hari ini, sangat spesial karena aku udah 2 kali, ini yang ketiga kali aku ngebawain webinar kayak gitulah ya, tapi baru kali ini aku ngalamin masalah sound gitu, jadi lumayan kaget, tapi untungnya bisa aku atasi dengan tenang dan tetap percaya diri. Well, karena kemarin itu dimintanya tips tentang public speaking, jadi di sini aku bakal bahas tips secara umum dulu ya. Jadi ini bisa kalian terapkan ketika kalian yang pertama mau presentasi di kelas, yang kedua mau nge-MC, mau membawakan suatu acara, atau mau sambutan, maybe juga bisa ya, gitu. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan supaya kalian lancar public speakingnya adalah menuliskan apa-apa aja yang mau kalian omongin, gitu ya. Mulai dari pertama, pembukaan. Itu kelihatannya remeh dan sepele gitu ya, tapi banyak orang yang saking menyepelekannya jadi openingnya tuh nggak pecah, nggak bagus gitu. Padahal kalian pernah dengar nggak sih kalau misalkan 5 menit pertama itu kalian bisa ngebangun chemistry kalian dengan audiens. Nah, kalau misalkan opening kalian aja udah B aja atau udah nggak jelas gitu kan, pasti orang juga bakal mengecap kalian tuh pematerinya abal atau kalian nggak asik gitu orangnya. Nah, makanya opening itu sangat penting. Banyak orang yang nggak percaya diri pas presentasi di tengah-tengah itu karena kak, kayaknya aku kalau presentasi itu nggak diperhatiin deh. Nah, coba cari penyebab kenapa kamu gitu ya nggak diperhatiin saat presentasi. Bisa jadi karena openingnya aja udah jelas gitu ya kalau menurut orang lain gitu. Jadi opening ini walaupun sepele tetap harus diperhatikan gitu. Kalian tulis. Nah, opening sih bebas ya mau kayak gimana. Kalau aku standar aja sih, biasanya salam, terus selamat pagi, alhamdulillah, puji syukur, bla 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 gitu, terus sholawat. Nah, habis itu baru sampaikan tujuan kita di sini mau apa, mau membawakan acara, mau presentasi tentang apa, jelaskan sedetail mungkin. Nah, di sini openingnya bisa macam-macam sih, bisa kalian tambahkan dengan cerita, dengan fakta, dengan humor dan lain sebagainya. Itu sesuaikan dengan penguasaan kalian dan kepribadian kalian gitu. Karena aku nggak bisa nyamain opening di tiap orang gitu, karena kan beda-beda ya orang nyamannya di mana. Kalau aku mungkin nyamannya di opening dengan gaya A, tapi bisa jadi kalian dengan gaya B gitu. Dan kalau dibahas detail di sini tuh kayaknya bakal panjang banget gitu ya. Jadi yang pertama kalian siapkan dulu opening. Nah, habis opening, kalian siapin materi apa aja yang mau kalian bahas, yaitu isi. Tadi kan udah opening, terus sekarang isi. Ya, yang kedua adalah isi. Dan jangan pernah nulis materi itu secara panjang atau berbentuk paragraf. Kenapa? Itu bakal bahaya. Bahaya banget. Karena kalau misalkan kalian nyiapin materi, nulis materi yang mau kalian sampaikan ke teman-teman kalian tuh dengan kayak cerita aja gitu, kayak paragraf gitu bentuknya, nanti bakal lupa. Atau kalau kemungkinan yang kedua nih, kalau nggak lupa, kalian bakal kelihatan kayak ngapalin ya, kayak ngedongengin aja, kayak kalian tuh ngebacain buku ke teman-teman. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu akan timbul, elah ngapain nih gue merhatiin presentasi, kan bisa dibaca di buku, orang yang diomonginnya aja persis nih sama yang di buku. Suka nggak sih denger orang ngomong kayak gitu? Kalau aku sering banget denger kayak temen aku di sebelah ngomong kayak gitu, ngapain sih presentasi tapi textbook banget gitu ya. Walaupun ya belum tentu juga ya orang yang berkomentar bisa presentasi nggak textbook gitu, tapi kan kita pengen dapet kayak anggapan atau pandangan dari orang lain tuh kita bagus gitu. Nah, jadi jangan pernah kalian nulis apa yang mau kalian sampaikan itu berupa paragraf, kecuali untuk latihan it's okay lah, walaupun aku nggak terlalu menyarankan juga sih. Tapi jujur aku pernah kok nulis berbentuk paragraf gitu, jadi bener-bener apa yang mau aku omongin tuh aku tulis secara detail banget ya Allah, sampai koma, titik nih ya Allah persis gitu. Dulu pas pertama aku nge-MC aku ingat banget aku nulisnya detail banget, tapi memang jadinya aku tuh kayak menghafal. Dan ketika aku dihadapkan dengan kejadian yang tidak terduga, aku tuh nggak bisa improvisasi. Nah, itu yang aku pelajari di beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata memang kalau kita mau jadi public speaker, kita mau ngomong sama orang di depan banyak orang, itu kalau bisa tulis aja poin-poinnya. Terus kak kalau lupa gimana? Ya siapin dulu cuy, siapin dulu pas di rumah ngomong sama kaca atau sama orang, bebas dah pokoknya sampai kamu tuh lancar dari opening sampai closing gitu. Nah,
Kenapa harus latihan dulu? Karena nanti di latihan kalian bakal tahu, oh aku lupanya di materi mana, di bagian mana, oh itu yang harus aku lancarin. Kayaknya di sini garing harus ditambahin apa ya? Nah kayak gitu. Jadi kalian bakal bisa mengevaluasi diri kalian sendiri sebelum dievaluasi sama banyak orang. Ya kalian mending evaluasi diri sendiri gitu. Kalau aku sih memang biasanya latihannya cukup di depan kaca atau enggak. Karena udah sering ya aku cukup kayak latihan sebelum tidur aja ngomong sama olah suara itu penting karena aku orangnya suka keceletot kalau ngomong teh gimana ya, harusnya ngomong apa ya, misalkan ya pokoknya harusnya ngomong sesuatu tapi jadi sesuatu yang lain gitu, jadi nggak jelas gitu di kuping orang. Jadi aku biasanya sih lebih ke olah suara gitu ya kalau misalkan memang aku udah tahu apa aja yang mau aku omongin buat besok. Nih, terus resiko ketika kalian nulis semuanya dengan detail banget, ketika kalian sekali aja lagi ngelihat ke pemirsa nih, lagi nggak ngelihat teks, kalian ngomong, pas ngeliat lagi, kalian tuh lupa tadi kalian ngomong sampai mana ya, di bagian mana ya, kecuali kalian bisa nandain presentasi sambil nandain, oh kalian ngomongnya sampai sini gitu. Nah, ketika kalian lupa kalian ngomong sampai mana, itu malah bakal nambah gugup kalian gak sih? Aduh, ini aku tadi sampai mana ya? Aduh lupa nih, aduh bla bla bla. Padahal ngomong sama orang aja udah gugup gitu, ditambah lagi karena gugup kita lupa ngomong sampai mana gara-gara kita textbook banget orangnya gitu. Nah, jadi sebenarnya nulisin detail apa yang mau kita omongin itu bukan suatu hal yang bagus. Walaupun kita seorang pemula tetap harus poin-poinnya aja yang ditulis. Supaya apa? Supaya kita bisa improvisasi. Serius deh, improvisasi itu bukan suatu hal yang sulit. Justru itu tuh memudahkan kita loh pas mau presentasi. Beneran. Jadi ketika dihadapkan sama sesuatu yang gak terduga, kita tuh bisa fleksibel, intinya kayak gitu. Tips yang ketiga adalah jangan lupa kalian itu lagi ngomong sama siapa? Sama audiens. Berarti ada orangnya dong ya, ada pesertanya gitu. Kalian gak ngomong sama kaca lagi nih, gak kayak pas latihan. Berarti kalian harus ada komunikasi sama audiens gitu ya. Bisa kalian taruh interaksi kalian dengan audiens itu saat opening. Misalkan nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Atau bisa diisi gimana? Nah, bisa nih misalkan kalian menyampaikan materi apapun lah ya, bebas. Nah, terus kalian lagi mau ngasih contoh, kalian bisa kasih contohnya itu dengan menggunakan pemeran. Misalkan si A dengan si B, nah terus kalian bikin cerita tentang si A dan si B ini yang menyangkut materi kalian. Nah, si A si B nya itu namanya diganti dengan teman kalian. Sebenarnya terdengar sepele juga sih, apa sih kak cuma ngaitin nama teman doang di materi kita, emang ngaruh banget. Jadi itu ada di psikologinya. Aku tapi nggak bisa ngejelasin nih karena aku kan bukan orang psikologi, tapi ini yang aku rasain nih, ketika nama aku disebut sama teman aku yang lagi presentasi, aku tuh jadi ngerasa terlibat, jadi kayak wih nama aku disebut tuh. Jadi aku merhatiin, walaupun ya presentasinya misalkan B aja gitu, tapi aku tuh jadi merasa tertarik untuk memperhatikan. Itu beneran loh, bisa kalian coba. Contoh interaksi yang selanjutnya, kalian bisa buat cerita yang kira-kira relate dengan lingkungan kamu sama audiens gitu, sehingga audiens tuh gampang membayangkannya dan tertarik juga untuk memperhatikan apa yang kalian presentasikan karena berguna bagi kehidupan mereka gitu. Rata-rata orang nggak memperhatikan karena nggak tahu gunanya buat apa sih, kayaknya nggak ada gunanya deh di hidup aku, jadi skip gitu, bye. Nah, kalian bisa bikin contoh yang relate sama kehidupan audiens gitu. Itu juga salah satu cara untuk berinteraksi secara tidak langsungnya kalau menurut aku sama audiens gitu guys. Tips yang keempat ya, kalian bisa gunakan humor untuk supaya presentasi kalian menarik audiens. Kak, gimana kalau misalkan nggak lucu? Emangnya aku lucu? Enggak juga sih. Jadi humor itu sebenarnya nggak harus lucu gitu ya. Itu mah gimana ya, aku kasih contoh deh. Nggak harus kalian ngelucu, tapi humor itu bisa berbentuk kalian menyelipkan kata-kata yang unik, kata-kata yang out of the box gitu, yang kayaknya jarang orang dengar. Atau kalau misalkan kalian selipkan kata-kata yang lagi kekinian banget gitu dan dikaitkan dengan materi yang kalian sampaikan gitu. Itu juga bisa termasuk humor. Bukan humor sih sebenarnya, sesuatu yang bikin orang-orang tuh iya ya, kok bisa sih nyambungin ke situ ya. Seenggaknya orang-orang bisa beranggapan gitu saat presentasi kalian berlangsung. Contohnya, aduh ini lumayan susah sih untuk kasih contohnya juga karena aku juga takut gak lucu sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku kasih contoh buat kalian. Ini ada sesuatu yang aku ingat saat aku presentasi psikologi pendidikan, mata kuliah psikologi pendidikan pas aku semester 1 atau semester 2 ya, pokoknya sekitar itulah ya.
Di situ aku lagi presentasi tentang stres akademik kalau nggak salah. Nah di situ aku bilang kayak gini, ini seingat aku ya guys. Nah kalian di sini pernah kan yang namanya ngerasain stres akademik? Semua siswa itu pasti pernah merasakan stres akademik. Karena kemarin-kemarin kita baru aja nih dapet pembagian hasil nilai dari mata kuliah matematika dasar. Pada Jisamsu kan nilainya. Nah orang-orang kan pada, Jisamsu apaan Jisamsu? Itu 1, 2, 3 nilainya. Itu juga bisa sih ya, itu gimana kalian cara ngebawainnya lah ya. Maafin nih kalau aku garing, aku udah lupa lagi waktu itu karena spontan banget, jadi orang-orang pada kayak ketawa gitu loh guys. Karena aku bisa nge-bridging nilai rendah dengan merek rokok gitu. Itu simple banget kan, kayak ya cuman gitu doang tapi ketawa gitu. Gimana kalian pinter-pinternya ngepasin momen dengan jokes yang kalian bawakan gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum berani untuk memakai tips yang keempat ini, nggak apa-apa sih, tapi menurut aku perlahan-lahan wajib dicoba gitu, karena ini adalah satu indikator yang bisa mengukur kalian itu udah jago public speaking atau belum. Itu sih kalau menurut aku. Percaya diri yang kelima, sebenarnya ini adalah kunci utama sih, tapi aku taruh di tahap kelima karena aku pengen step by step aja gitu. Karena kalau menurut aku percaya diri itu tercipta ketika kita udah menguasai materi, ketika kita udah menulis apa-apa aja materi yang mau kita bawakan. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh di-share di kolom komentar ya, karena menurut aku ilmu public speaking ini tuh sangat fleksibel, sangat luas, sangat banyak tips dan trik yang berbeda dari cara yang aku punya gitu. Tapi karena banyak teman-teman yang nanya ke aku tips public speaking, jadi aku share versi aku, oke? Percaya diri itu penting banget loh, karena mau kayak sebagus apapun materi yang kalian bawakan, sekeren apapun kalian mau ngebawain penelitian yang baru fresh from the oven gitu, tapi ketika kalian gak percaya diri, orang tuh bakal big no, bakal tetap aja sama aja males gitu. Menurut aku percaya diri itu lebih penting daripada materi yang asik. Karena aku pernah dapet kayak temen aku nih ngebawain materi yang sebenarnya keren parah cuy, tapi dia ngebawainnya kayak kita tuh audiens gak dianggap gitu, jadinya gak ada yang merhatiin. Ya ada sih 1-2 gitu. Dan ada juga temen aku yang membawakan materi yang biasa aja, tapi dia bagus. Nah itu jadi poin plus, orang-orang jadi pada merhatiin, karena sebenarnya orang tuh bakal merhatiin kalau pembawaan kita juga bagus kan. Nah tips gimana tips dan trik biar kalian itu percaya diri. Kalau misalkan kalian nanti harus presentasi online nih buat mahasiswa baruku yang unyu-unyu gitu ya, kalian lihat ke kamera. Yap, lihat ke kamera. Karena kalau misalkan lihat ke sini, ke layar, yang dilihat itu ya muka kalian sendiri ya, kayak atau enggak muka teman-teman, tapi ya sebenarnya mereka juga nggak merasa diperhatikan. Jadi kalau presentasi online lihat ke kamera, supaya teman-teman yang melihat ke layar merasa diperhatikan gitu loh, melihat kalian, oh dia ngeliat gue nih, kayak jadi kelihatan gitu niatnya lagi presentasi gitu. Tapi kalau misalkan presentasinya offline ya lihat ke layar, bukan lihat ke layar, lihat ke wajah teman-teman kalian gitu kan. Kalau misalkan online tadi apa, lihat ke kamera, tapi kalau offline lihat ke muka teman kalian kayak gitu. Dan juga gunakan gestur yang sesuai ya, kayak gini misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temannya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Prastiti dari Pendidikan Matematika Angkatan 2016. Dan hari ini insya Allah akan mempresentasikan bla bla bla. Nah kayak itu, jadi jangan terlalu over juga sih ya. Kecuali kalau misalkan kalian lagi ngebawain MC konser, itu kan beda lagi gitu ya. Jangan pecicilan gitu, apalagi kalau misalkan ada dosen gitu kan, bahaya. Jadi secukupnya aja, nggak usah kayak, halo semuanya, perkenalkan nama aku Khoirunisa Prastiti, aku dari jurusan pendidikan matematika. Nggak usah terlalu banyak gitu kan, kalian lagi nggak konser, kalian lagi nggak dangdutan gitu. Jadi yang minimal aja, minimal tapi elegan. Nah terus tadi sempat di opening aku ngebahas kalian harus ciptakan opening yang menarik, tapi pas aku kasih contoh, pas aku sharing, ternyata aku openingnya cuma salam, puji syukur sama sholawat. Emang itu menarik kak? Nah, yang maksud aku di sini menarik adalah pembawaan kalian. Sebenarnya multitafsir juga sih. Menarik itu bisa kalian ubah kalimatnya menjadi kalimat yang menarik, atau kalian pakai kalimat yang biasa tapi pembawaan kalian menarik. Pembawaan yang menarik itu seperti apa sih kak? Jadi kayak gini. Bedain ya sama ini. Misal lagi presentasi nih, terus opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Prastiti. Saya di sini akan mempresentasikan tentang
kemampuan akademik siswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kalian bisa lihat di slide yang pertama. Oke, dengan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temannya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini saya, Khoirunisa Prastiti, dari kelas A Angkatan 2016 akan mempresentasikan seputar kemampuan akademik di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, baik, saya akan tampilkan slide yang pertama. Bisa teman-teman lihat di sini saya sudah nge-share slide yang pertama. Di situ dijelaskan bahwa kemampuan akademik Nah, itu lebih kelihatan ya bedanya. Apa coba yang bedanya? Pertama, powerfulnya beda. Powernya beda. Yang kedua, lebih powerful daripada yang pertama. Ya kan? Terus yang kedua, intonasinya. Yang pertama itu nggak ada naik turunnya. Kalaupun ada, naik turunnya pun agak kurang pas ya. Terus yang selanjutnya apa coba? Yang beda dari contoh pertama dan contoh kedua. Smiling voice. Jadi kalau misalkan nih orang denger sambil merem, orang bakal bisa tahu kita yang pertama itu nggak semangat. Dan pas buka mata memang bener ya nggak semangat. Beda dengan yang kedua, smiling voice-nya dapat gitu, dan memang kita sedang tersenyum, lagi bersemangat, lagi powerful gitu. Nah, coba kita ulang lagi ya, faktor suara apa aja yang bisa mempengaruhi atau yang mempengaruhi penampilan kita supaya terlihat percaya diri. Yang pertama, powerful. Bedakan ya, powerful itu bukan berteriak. Powerful itu kekuatan suara dari dalam. Gimana ya? Kalian udah bisa bedain kan dari contoh yang pertama dengan contoh yang kedua, ya. Kalau berteriak belum tentu powerful, karena berteriak itu hanya volume, bukan lugas dan tegasnya. Dapat gak poinnya? Dapat ya. Terus yang kedua, apa tadi? Smiling voice. Dan yang terakhir adalah intonasi. Itu yang harus kalian perhatikan supaya presentasi kalian enak didengar oleh audiens. Kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman itu aja dulu deh, kuasai teknik dasarnya dulu, karena kalau misalkan kebanyakan itu takutnya kalian pusing. Nah, kalau misalkan kalian sudah menguasai teknik-teknik dasar, nanti aku buatin video selanjutnya, oke? Dan sekarang kita lanjut ke tips tambahan. Aduh, karena aku ngomong oke, aku jadi keinget sesuatu nih. Pasti ada dong, aku nggak sendirian dong. Ada dari kalian yang suka mengulang-mengulang kata. Oke, iya. Kalau lagi bingung tuh pasti kata-kata itu aja. Oke, baik, selanjutnya ini adalah oke, di slide ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebenarnya aku juga masih suka kayak gitu. Nah, tapi aku punya solusinya gitu untuk dibagikan gitu supaya kalian tidak mengulang-ulang kalimat yang sama, kata yang sama. Misalkan nih kalian suka banget pakai kata oke gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat di video pertama aku nih, video yang 3 fakta unik UPI, aku banyak banget ngulang kata oke gitu ya, sampai gak tahu tuh udah berapa kali gitu kan, hitung aja sendiri ya. Saran aku, kalian cari padanan kata lain dari oke atau dari iya atau dari kata yang suka kalian ulang. Jadi meski maknanya sama, seenggaknya kuping audiens tuh nggak bosen gitu dengarnya, dan nggak akan diprotes juga kan, karena ya kalian bisa terhitung kreatif lah karena maknanya sama tapi kalian bisa mencari kata yang beda. Nah itu, tulis di teks yang bakal kalian bawa saat presentasi. Teks contekan, misalkan oke sama dengan iya, atau iya sama dengan apa. Bebas lah ya, kalian bisa cari dan gunakan lewat Google ya kalau misalkan kalian nggak tahu kalimat apa yang mesti diganti. Terus tips yang kedua, Kak, kalau misalkan nih aku lagi presentasi, nah terus aku ditanya dosen dan aku nggak tahu jawabannya apa, kayak gimana. Nah, kalau misalkan kalian berkelompok, itu kan kalian bisa diskusikan dulu dan kalian minta waktu dengan dosen. Misalkan kalian tapi jawab dulu kayak gini, baik, terima kasih Bapak Asep, misalkan, baik, terima kasih Bapak Asep atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu selama 5 menit untuk mendiskusikan jawaban yang tepat. Nah, nanti kalau misalkan dosen udah mengizinkan, dan biasanya mengizinkan kok guys, kalian baru berdiskusi. Tapi gimana kalau misalkan sendiri gitu kan, aku gugup gitu, aku gak tahu harus kayak gimana. Apalagi online gitu kan, kalau offline biasanya masih bisa minta jawaban bantuan dari temen gitu ya. Tapi karena online, kayaknya lebih kecil kemungkinannya untuk kalian minta tolong sama teman kalian. Nah, tipsnya adalah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalian jawab kayak gitu aja dulu. Tapi jujur untuk saat ini saya belum mengetahui jawabannya apa, tapi saya masih berusaha untuk mencari tahu. Kalau misalkan diizinkan untuk mencari terlebih dahulu jawabannya apa, apakah boleh Bapak? Ya, pokoknya kalian tetap aja bertanya seperti itu. Atau kalian bisa
lempar ke temen kalian gitu ya. Itu pilihan terakhir sih. Nah, gimana caranya melempar kepada teman-teman gitu ya, melempar pertanyaan kepada teman-teman tapi secara soft biar teman-teman juga enak. Misalkan kalian udah berusaha mencari tapi tetap nggak ketemu jawabannya apa. Nah, bisa kalian bicara seperti ini ya di saat online ataupun offline. Mohon maaf teman-teman, di sini apakah ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu mungkin boleh bantu saya atau bisa bantu menjelaskan ke depan. Dan teman-teman juga kalau misalkan memang sudah mempersiapkan, bisa dengan nanti kalau ada yang mau membantu ke depan, saya punya hadiah khusus nih untuk teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman bisa kasih apresiasi kepada audiens itu dengan traktir kalau misalkan teman deket, atau dengan OVO, GoPay dan lain sebagainya. Murah meriah aja, nggak usah yang mahal-mahal gitu. Itu sebagai bentuk apresiasi karena udah mau membantu menjawab pertanyaan yang diajukan kepada teman-teman. Tips yang terakhir ini super duper bonus kalau misalkan teman-teman takut nih, udah feeling duluan kan biasanya, aduh kayaknya materi presentasi yang bakal aku bawain sekarang bakal mengundang banyak pertanyaan gitu kan. Ada ya temen-temen yang aduh suka nggak tahu kondisi gitu, udah tahu kita tuh gugup tapi malah ditambahin pertanyaan yang segudang. Itu udah maklum sih kalau di dunia perkuliahan, tapi aku punya tipsnya. Jadi sebelum kalian benar-benar membuka pertanyaan, misalkan kalian udah selesai presentasi, nah kalian bisa bilang, oke teman-teman, karena presentasi udah selesai, sekarang saya atau kelompok saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya, karena ditakutkan waktu untuk presentasi kelompok selanjutnya kurang atau presentasi untuk orang selanjutnya kurang waktunya, jadi kami menyediakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk 3 penanya dipersilahkan. Nah, kalian jadi udah patok berapa nih penanya yang boleh nanya ke kalian. Nanti biasanya ketika udah 3 pertanyaan nih, kalian bisa ngeles lagi. Oke, baik, karena sudah 3 pertanyaan dan dirasa sudah cukup dan mewakili pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua, kami dari kelompok berapa atau saya bla 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 mencukupkan materian pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dosen juga suka lupa kalau kayak gitu, jadinya memainkan kata-kata aja gitu. Tapi emang ya kalau lagi nggak hoki biasanya dosen suka, oh masa cuma 3, ayo tambah lagi, ada yang mau nanya lagi nggak? Biasanya gitu kalau dosen yang kritis banget, tapi seringnya sih lupa dan terbawa arus gitu dengan apa yang kita omongin. Jadi gitu ya, buat teman-teman bisa dipraktekkan tips dan trik karena aku udah pernah nyoba sendiri dan itu berhasil di aku. Kayaknya cukup sekian ya tips dan trik public speaking untuk pemula untuk hari ini. Jadi kalau misalkan masih ada yang kurang, aku bakal bikin part 2. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan sharing ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dadah, see you!